Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Mau bahas apa ya hari ini? Kita seperti sudah kehabisan bahan karena menanti-nantikan proses yang tak kunjung datang. Tapi saya mau ajak teman-teman semua untuk kita sabar menanti dan menghargai proses yang sedang berlangsung. Ya, karena proses hukum itu tidak tergantung dari rasa ketidaksabaran kita, teman-teman. Tapi tergantung dari kelengkapan data, kelengkapan bukti yang diperlukan untuk menetapkan orang-orang yang dilaporkan menjadi tersangka. Akan tetapi, kayaknya 11.000 triliun persen mereka bakal masuk penjara. Ya, saking itu nggak sabarannya netizen, teman-teman ya. Sampai itu FYP loh. Rismon lagi. Roy Suryo menjadi tersangka itu FYP di TikTok. Berapa kali lewat di sosial media saya. Berapa kali itu FYP di beranda saya. Roy Suryo ditangkap, bahkan bukan sedikit. Subscriber saya yang WA, bang benar gak ini bang? Roy Suryo udah ketangkap, benar gak? Padahal itu video yang lama teman. Coba kita lihat video ini ya. Sekalian menjadi penghibur kalian. Sekalian, beginilah nantinya konferensi pers yang akan dilakukan atau diadakan oleh kepolisian untuk menaikkan untuk statusnya berubah jadi penyidikan dan kemudian penetapan tersangka. Jadi seperti ini, karena ini pernah dialami oleh Roy Suryo kemarin. Kita lihat ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Ini sejahtera viral, untuk kita semua. FYP. Rekan-rekan media yang saya hormati. Pada malam hari ini, tepat pukul 21:05 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan menyampaikan terkait dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik Subdit Cyber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Saudara Roy Suryo. Sebagaimana kita ketahui bahwa kasus ini dilaporkan oleh seseorang, pelapor atas nama Kurniawan Santoso. Kemudian persoalan yang dilaporkan adalah kasus ujaran kebencian, di mana hal ini ditangani oleh Subdit 4 Cyber Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Kemudian hasil daripada penyelidikan dan Undang-undang ITE penyidikan ya yang dilakukan oleh teman-teman ya. penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana menyebarkan informasi elektronik yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok yang mengandung sara. Kemudian beberapa langkah yang telah dilakukan oleh penyidik mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan bisa saya sampaikan, diantaranya penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi. Di antaranya adalah saksi ahli bahasa. Oke teman-teman ya. Ini adalah video yang lama ketika Roy Suryo menjadi tersangka waktu kemarin. Lantas ketika video ini dilihat orang-orang sudah menyangka inilah yang terjadi sekarang. Tidak teman-teman. Tapi memang kita mengharapkan hal yang demikian. Ya. Tapi dalam hal ini menunjukkan bahwa orang ini nggak ada kapok-kapoknya teman-teman ya. Tahu-tahu kemarin itu sudah kena dengan undang-undang ITE. Ya. Nyebarkan informasi elektronik, nyebarkan berita-berita penghasutan, sehingga menimbulkan kegaduhan atau kekacauan, teman-teman, perpecahan. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Polisi tadi. Dia sudah terjerat dengan pasal-pasal yang seperti itu. Tapi memang orang ini gak ada kapok-kapoknya. Dilakukannya lagi seperti sekarang kalian lihat. Ini orang ini memang benar-benar gak ada kapoknya. Itu ya. Kalau kita samakan dengan keledai. Keledai saja tidak mau jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Tapi si Roy, saya percaya kalau dia masuk ini keluar lagi dibuat lagi. Bang, kalau gitu lebih pintar keledai dong. Ah, kalian ini asal-asal. Aduh teman-teman ya, lucu. Hal ini kenapa menjadi viral? Karena semakin setiap hari saya percaya kalian tiap hari buka berita kan. Mau menantikan kasus seperti apa perkembangan kasus yang ada. Tapi tenang saja teman-teman. Pasti akan sampai kepada sebuah
penghujung acara ya. Penghujung acara sih. Pasti akan sampai kepada sebuah kesimpulan nanti. Kita nantikan saja. Jadi jangan terprovokasi. Ada yang mengatakan, ada yang mulai menyerang Pak Prabowo, ada yang mulai menyerang kepolisian, ada yang mulai tidak percaya dengan kepolisian, mengatakan inilah itulah. Jangan seperti itu teman-teman. Ya, kita harus menghargai proses yang ada. Kita harus lihat bahwa ini bukan proses sembarangan. Ini tuduhan serius yang disematkan kepada mantan Presiden Republik Indonesia. Dan kemudian ini menjadi berita nasional. Kalian pikir hanya sembarangan saja untuk mengumpulkan data? Ini bisa terjadi perpecahan, apalagi itu orang-orang yang mendukung mereka itu rada ya, makanya benar-benar, tapi saya percaya negara dan hukum di Indonesia ini nggak akan kalah dengan kelompok-kelompok seperti mereka ini, teman-teman. Tenang saja, ya. Nanti akan ada di berita konferensi pers dari kepolisian seperti itu nantikan saja. Oke, kita lihat dulu satu video ini. Barajp akan melawan. Kami akan melawan semua framing negatif yang ditujukan kepada Pak Jokowi terkait pemaksulan terhadap Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Maka Barajp punya sikap yang sama, menolak gerakan pemaksulan. Soal ijazah, kami terus mendorong pemerintah, dalam hal ini kepolisian, untuk menindak dengan tegas para pihak yang membuat framing dan mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Soal pemerintahan Prabowo Gibran, kami mendukung, dan kami justru mendukung 2 periode. Soal pemaksulan Pak Mas Gibran selaku Wakil Presiden, kami juga melayak harga mati Pak Jokowi pembina utama kami, dan harga mati kita tetap Prabowo Gibran. Oh, gitu dong ya. Akhirnya Sarjana Hukum MPD Ketua Umum Barajp mendeklarasikan menolak pemaksulan. Ya gitu, harus ada penyeimbang teman-teman. Harus ada penyeimbang dari segala kegaduhan ini. Ya, tapi kembali lagi ya teman-teman ya. Saya pikir ketika kepolisian mengumumkan status mereka menjadi tersangka, itu akan seketika menjadi trending. Ya, trending satu Indonesia, saya percaya ya. Karena mungkin hanya dengan seperti itu bisa membungkam mereka yang semakin hari itu diundang di televisi, di acara podcast, semakin membabi buta teman-teman. Cara satu-satunya untuk membungkam mereka adalah jadikanlah segera mereka tersangka. Akan tetapi dalam proses ini tunggu saja. Karena kepolisian baru-baru ini sudah melakukan pemanggilan kepada Rismon kan teman-teman. Akan meminta klarifikasi soal pasal penghasutan. Jadi kalau bisa dibilang, ya pasal yang akan dikenakan kepada mereka ini bukan hanya 1-2 pasal, tapi bisa dikatakan pasal berlapis. Berlapis juga hukuman mereka kan kalau gitu. Tapi jangan biarkan, Pak, jangan sampai biarkan lolos begitu saja. Masih ada tuntutan-tuntutan yang lain yang sudah disiapkan oleh beberapa tim. Soal kecurigaan, ijazah-ijazah Rismon yang diduga palsu, dan banyak hal. Biarkan mereka memakan buah dari apa yang mereka sudah tabur hari ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mau bahas apa? Belum ada berita terbaru. Ya, kita mau bahas ini, itu, ya biarlah ya, agar supaya teman-teman semua bisa mendapatkan hiburan. Begitu loh caranya kalau bisa lihat Roy jadi tersangka. Saya pamit dulu teman-teman, see you in the next video and God bless. Bye guys.